Aku memberi pria tunawisma itu uang receh setiap hari. Suatu hari dia meraih lenganku dan berkata, kata-kata itu masih terasa seperti bel yang tak henti berbunyi di dalam kepala saya. Waktu saya ucapkan dan menutup mata sejenak untuk mengingat, saya kembali ke dapur kecil itu, ke kursi kayu yang kini selalu tampak lebih kosong daripada sebelumnya. Cangkir kopi saya dingin, masih beruap tipis, dan ada selimut harap-harap cemas yang selalu menempel setiap kali saya duduk sendiri di rumah sepeninggal suami. Ada ruang di meja yang dulu milik 2 piring, 2 sendok, sekarang hanya 1. Ada foto di dinding, sudutnya menguning, wajah suami saya yang tersenyum pada hari kami menikah, dan jauh di bawahnya, rutinitas kecil yang saya kira tak berarti apa-apa bagi dunia. Berjalan 2 halte lebih awal, melewati taman kecil, menurunkan kepala sebentar, memasukkan beberapa koin ke dalam muk kertas di bangku perpustakaan. Saya janda di usia 60 lebih sedikit. Pekerjaan saya sekarang tidak seperti sebelumnya. Saya bukan lagi istri yang punya rutinitas rumah tangga berdua. Saya bekerja sebagai resepsionis di pusat lansia di kota. Pekerjaan yang aman, tidak mewah, tetapi memberi saya struktur. Di pagi hari saya berangkat, di malam hari saya pulang ke apartemen yang sederhana. Di antaranya, ada lelaki yang duduk di bangku perpustakaan, dengan jaket yang sudah tipis dan topi yang selalu menutupi rambutnya yang memutih. Namanya Samuel Washington. Setiap orang punya rutinitasnya sendiri, tetapi melihat Samuel yang duduk di bangku itu memberi saya sesuatu seperti ketertarikan sunyi. Ia tidak memohon berlebihan, ia tidak mengganggu. Ia membaca koran yang kotor, atau kadang hanya menatap orang lewat. Terkadang ada anak yang melemparkan kacang, dan ia tertawa pelan, seperti gurunya dulu yang sedang menunggu siswa pulang. Ketika saya lewat, saya selalu menyelipkan beberapa koin ke dalam muk kertas itu. Bukan banyak, Rp5.000, atau terkadang Rp10.000 saat saya punya lebih. Saya mengatakan itu bukan karena saya mulia. Saya melakukan itu karena itu memberi arti kecil pada hari saya, dan mungkin juga pada hari dia. Ia mulai bercerita perlahan ketika rasa percaya muncul. Ternyata ia mantan guru sejarah. Ia pernah mengajar di sekolah menengah selama puluhan tahun, menunjukkan pada generasi muda bagaimana peristiwa lampau membentuk masa kini. Ia menyukai buku tua dan sering berdebat ringan tentang penanggalan peristiwa atau kutipan-kutipan kecil yang saya tak tahan untuk tidak mendengarkan. Suaranya lembut, penuh irama kepala yang lama di ruang kelas. Ia kehilangan pensiun dan rumahnya beberapa tahun sebelumnya karena serangkaian kesialan administratif, keputusan buruk yang mengunci aset-asetnya, dan beberapa orang yang mengambil kesempatan saat ia sedang sakit. Kehidupan membuatnya menghilang dari alamat tetap, tetapi ia tidak pernah kehilangan kebiasaan mengamati. Rutinitas kami menjadi sangat sederhana dan berulang. Saya memberi receh, ia tersenyum, kami berbagi potongan-potongan cerita tentang anak-anak sekolah, tentang catatan kecil yang ia tulis di buku kecil kusamnya. Buku itu, saya pikir pada awalnya adalah cantumannya tentang sejarah atau catatan acak. Ia selalu menjaga buku itu dekat, menyimpannya di balik jaketnya. Di antara halaman-halaman kusam ada coretan, tanggal, nama-nama yang kadang terlihat seperti daftar belanja dan kadang seperti pengingat panggilan telepon. Saya mengira itu hanya kebiasaan seorang pria tua yang menulis untuk menenangkan diri. Saya tidak pernah membayangkan seberapa penting catatan itu akan menjadi bagi hidup saya. Jika cerita ini membuat Anda tertarik untuk mendengar lebih jauh, jika Anda suka kisah nyata yang menghangatkan dan memberi harapan, tekan subscribe. Kita akan lanjutkan. Saya perlu mengatakan sesuatu tentang bagaimana kebaikan kecil bekerja. Seringkali ia tak disadari oleh penerimanya, sekaligus tak diharapkan dari pemberinya. Kebaikan itu seperti benang halus yang menautkan satu hidup dengan yang lain tanpa suara. Lalu suatu pagi, ketika udara masih penuh kabut tipis dan kota belum sepenuhnya bangun, Samuel meraih lengan saya. "Bu," katanya, suaranya rendah, mempunyai nada yang membuat saya berhenti sejenak di trotoar. "Tolong dengarkan saya melihat sesuatu." Saya menoleh, memperhatikannya lebih dekat. Matanya, yang selalu tampak lelah itu, bersemangat dengan kecemasan yang nyata. Ia menarik buku catatannya keluar dan membuka pada halaman yang penuh coretan.
Foto-foto kecil terpaut di situ. Beberapa buram, beberapa terlihat seperti diambil diam-diam dengan ponsel tua. Ada tanggal, ada nama singkat, PH, Tiffany, dan beberapa angka yang saya tidak paham. Ia menatap saya dengan kepasrahan seorang yang tahu banyak, tetapi tak mampu mengubah banyak hal sendirian. "Jangan pulang malam ini," katanya. "Jangan tinggal sendirian. Ada yang tidak beres di tempat Anda bekerja." Saya menertawakannya dalam hati, keterkejutan paling manusiawi sebagai respon. Siapa ia? Seorang yang saya bantu dengan receh, seorang yang tak punya alamat tetap menyuruh saya tidak pulang. Akan terdengar aneh, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat tawa hilang dari bibir saya. Mungkin itu karena saya sudah mulai mengenalnya. Mungkin karena ia pernah melihat banyak hal sebagai guru. Ia berkata dengan lugas, "Saya melihat perempuan itu, Patricia, mengatur dokumen. Ia tidak seperti dulu. Ia tidak menatap mata orang ketika menyalurkan bantuan. Ia melakukannya ketika lampu mati. Hati saya mengatakan ada yang salah." Malam itu, saya tidak kembali ke apartemen. Saya menginap di sebuah hotel murah di dekat stasiun. Saya merasa konyol dan benar pada saat yang sama. Di dalam kamar kecil, saya memikirkan apakah saya terlalu percaya pada firasat seorang tunawisma. Apakah saya takut, atau adakah sesuatu yang lain? Di kepala saya berputar kembali semua kebetulan kecil. Donasi yang kadang tidak jelas arahnya, nama-nama yang disebut di rapat kecil, Patricia Holloway, direktur pusat kami, seorang wanita yang tampak sigap dan berwibawa. Tiffany, si pembuku catat muda yang baru saja direkrut, petugas administrasi yang selalu terburu-buru membawa berkas. Semua ini adalah wajah akrab di kantor kami. Saya mulai menuliskan beberapa hal di buku saya sendiri, seakan-akan menata pikiran saya. Keesokan paginya, telepon dari rumah berdering. Suara dari unit keamanan bukanlah pemberi kabar yang kita harap. Ada kebakaran. Apartemen saya, katanya, mengalami insiden. Saya tidak mendengar seluruh kronologi pada panggilan pertama. Saya hanya menangkap kata kebakaran, evakuasi, cek kondisi. Saya mengemasi beberapa barang seadanya dan menuju ke lokasi. Kepanikan adalah sesuatu yang menumpulkan rasa. Orang-orang berkumpul, aroma asap menggantung di udara. Tetapi yang paling menahan napas saya adalah ketidaktahuan. Apakah saya kehilangan rumah yang baru saya sewa? Apakah segala catatan kecil, segala foto, segalanya dalam satu ledakan yang tak saya minta? Ketika saya tiba di lokasi, Sarjan Rivera menunggu dengan ekspresi tegas tapi lembut. Ia memberitahu saya bahwa kebakaran terpusat di salah satu unit apartemen lantai bawah yang mengarah ke saluran samping, dan bahwa penyelidikan awal menemukan bukti adanya unsur kesengajaan. Tidak, mereka tidak menuduh siapapun pada saat itu. Mereka hanya mengatakan bahwa beberapa barang tampak disengaja. Saya berdiri di antara tetangga yang terguncang, dan hanya ada satu pikiran yang bergema. Samuel. Ia tidak hadir di situ. Saya mencarinya seperti mencari benang cerita yang hilang. Lalu teringat bangku perpustakaan. Hati saya berdegup cepat, seperti saat menunggu ulangan yang menentang ketenangan. Saya berlari. Ia duduk di bangku itu. Jaketnya bau asap tipis, buku kecilnya di pangkuan. Tangannya gemetar memegang pena. "Aku sudah bilang," katanya. Suaranya sepi, bukan ada kemenangan. Bukan pula keangkuhan. Ia hanya tampak lelah. Ia menyerahkan buku catatan itu kepada saya. Halaman-halaman itu penuh catatan. Tanggal, nama, keterangan kecil tentang pengeluaran, foto buram yang menunjukkan tumpukan amplop donasi, daftar nama dan angka-angka yang tidak konsisten dengan laporan publik yang pernah saya baca. Di beberapa halaman ada sketsa, sebuah ruangan penyimpanan, nota yang disuruh ditandatangani, dan di antara semuanya ada satu kata yang terus berulang. Hilang. Saya tidak tahu dari mana ia mendapatkan semuanya. Ia hanya menjawab ketika saya bertanya. "Aku duduk di sana setiap hari, Bu. Aku melihat. Aku dengar saat mereka bicara di ruang kecil ketika kita sibuk dengan kunjungan. Aku menunggu. Aku mencatat. Orang-orang lupa ada yang melihat. Mereka lupa kita semua manusia." Buku catatan itu menjadi kunci. Kami membawanya ke polisi. Perasaan saya campur aduk. Kagum pada ketajaman pengamatan seorang pria yang hidup di pinggiran, takut apa yang akan terungkap, dan malu karena tidak pernah benar-benar mendengarnya sepenuhnya sebelumnya. Penyidikan berjalan, polisi memanggil saksi, memeriksa bukti, mengumpulkan dokumen keuangan. Saya harus mengakui, saya merasa seperti orang kecil yang ikut membawa api kecil pada kegelapan. Rasa takut saya berlari bersisihan dengan kebutuhan untuk benar. Saat penyelidikan menjalar, muncul nama-nama yang saya kenal. Patricia Holloway, yang selama ini tampak sebagai pilar organisasi,
ternyata memiliki akses langsung ke sejumlah rekening donasi yang seharusnya mengalir untuk program warga lanjut usia. Tiffany, si pembuku catat muda, tampak terseret ke dalam pusaran itu karena posisinya yang baru dan mudah dimanipulasi. Ada pula seorang saudara laki-laki Patricia yang bertindak sebagai konsultan keuangan dan tampak terlibat dalam memutar-mutar aliran dana. Saya menyaksikan bagaimana kerapuhan sistem membuat mereka yang seharusnya membantu menjadi alat keuntungan. Jin jalanan yang pernah saya baca tentangnya dalam koran lokal tentang penipuan itu terasa jauh lebih dekat. Pengadilan tidak seperti di film. Ia lambat dan penuh formalitas, tetapi juga penuh dampak. Pada hari-hari persidangan, saya berdiri di kursi saksi dan menceritakan rutinitas saya. Rutinitas yang sederhana itu. Jalan 2 hal terlebih awal, memberi beberapa koin, berbincang tentang ajaran sejarah, melihat Samuel menulis. Saya menyampaikan apa yang saya lihat. Bagaimana suasana di pusat lansia berubah ketika dokumen-dokumen ditutup rapat, bagaimana ada rasa ketidaknyamanan kecil yang dulu saya abaikan. Samuel hadir di ruang sidang dengan jaket yang rapi, bukan karena pamer, tetapi karena ia adalah saksi yang berani. Ia mengangkat tangannya, menjelaskan bagaimana ia mencatat, bukan sebagai seorang juru selidik, tetapi sebagai saksi hidup. Dalam persidangan, bukti-bukti itu saling melengkapi. Foto-foto buram yang diambil Samuel, catatan kecilnya, bukti transfer yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan sebuah pola pengeluaran yang tidak wajar. Para terdakwa, Patricia, Tiffany, dan konsultan keuangan mencoba membela diri. Mereka punya pengacara dan argumen rumit. Mereka membantah, menyebut beberapa bukti sebagai selisih administrasi. Tetapi di hadapan hakim, tata cara yang rapi dari buku nota Samuel dan ringkasan laporan forensik membuat narasi berbeda. Kata-kata kasar seperti penggelapan dan pemalsuan catatan muncul. Saya tidak ingin terjebak dalam istilah hukum yang salah, tetapi intinya adalah ada penyalahgunaan kepercayaan yang mempengaruhi orang-orang rentan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari donasi mereka. Ketika putusan datang, ada rasa lega yang aneh. Orang-orang yang terlibat dihukum sesuai peran mereka. Hukuman yang tidak bisa mengembalikan waktu yang hilang atau rasa aman yang tercuri, tetapi setidaknya ada pengakuan bahwa kesalahan telah dilakukan. Untuk saya dan banyak yang lain, itu adalah pengadilan atas ketidakadilan yang berlangsung lama. Saya berbicara di luar gedung pengadilan kepada orang-orang yang ingin tahu apa yang terjadi. Saya tidak pernah merasa nyaman menjadi pusat perhatian, tetapi sesuatu dalam diri saya tahu bahwa kebenaran harus terdengar. Respon komunitas luar biasa. Setelah berita tentang peran Samuel menyebar, ada orang-orang, pengacara pro bono, kelompok pendukung, dan beberapa mantan murid yang menuliskan surat untuknya. Mereka mengatakan hal-hal yang membuat matanya berkaca-kaca, bahwa mereka mengingat pelajaran sejarahnya, bahwa banyak dari mereka yang kini berkeluarga masih membawa ajaran etika dan rasa ingin tahu yang ia tanamkan. Seorang mantan murid memberinya apartemen kecil yang disponsori oleh kelompok lokal yang peduli pada para lansia, sementara komunitas lain membantu merebut kembali sebagian dana pensiunnya yang sempat tertutup oleh skema legal rumit. Saya melihat kebahagiaan yang lembut tumbuh di wajahnya ketika ia memasang poster kecil di jendelanya. Kelas sejarah untuk anak-anak setiap Sabtu, sebuah undangan sederhana untuk kembali ke yang ia sukai, mengajar. Proses pemulihan tidak instan. Ada kunjungan rumah sakit ketika kesehatannya menurun karena cuaca dingin dan dampak hidup di jalanan. Ada hari-hari ketika kebingungan dan rasa malu muncul. Tetapi ia tidak sendiri. Komunitas yang tergerak membantu mengatur pemeriksaan medis, terapi, dan dukungan sosial. Ia menerima bantuan dari pengacara yang bersedia membantu merebut hak pensiunnya. Ada pula donasi kecil dari warga yang ingin mengembalikan kehormatan yang sempat dicuri. Dalam bahasa yang paling sederhana, tindakan kecil membawa tindakan lain, sampai akhirnya ada cukup dukungan untuk memulai kehidupan baru. Saya, di sisi lain, harus menghadapi rasa yang kompleks. Ada rasa bersalah karena tidak mendengar lebih awal. Ada juga rasa syukur karena kebaikan sederhana saya. Memberi receh, menyingkirkan ego saya untuk menghampiri, berhenti 1 detik lebih lama pada hari-hari tertentu, ternyata memainkan peran. Saya sering duduk di bangku perpustakaan itu, memegang tangan Samuel, mendengarkan ia bercerita tentang murid-muridnya yang sekarang menjadi orang tua, tentang hal-hal yang ia lihat sejarah ulang berkali-kali, bagaimana struktur yang tampak stabil bisa rapuh ketika manusia mengambil jalur yang salah. Ia sering berkata, kita tidak pernah benar-benar tidak terlihat, kita hanya sering diabaikan. Ada hari ketika kami duduk di sebuah ruang kecil di perpustakaan kota. Di hadapan kami ada anak-anak kecil yang tertarik pada koin-koin antik yang ia keluarkan. Ia menceritakan tentang kerajaan, tentang kapal-kapal, tentang bagaimana orang-orang bertukar barang sebelum ada uang kertas. Mereka mendemarkan seperti harta karun. Saya melihatnya hidup kembali.
bukan hanya sebagai orang yang menerima sedekah, tetapi sebagai orang yang memberi kembali, mentransmisikan sesuatu yang tak ternilai, pengetahuan, rasa ingin tahu, martabat. Saya tidak mengatakan bahwa setiap orang akan mendapat balasan setara ketika mereka memberi. Itu bukan janji saya atau iman saya, tetapi saya berbicara tentang efek riak. Sesuatu yang kecil dapat memicu sesuatu yang lebih besar, seringkali di luar perhitungan kita. Apa yang saya bayarkan tidak selalu bernilai dalam bentuk uang. Itu adalah penghormatan kecil, pengakuan bahwa seseorang layak dilihat. Samuel melihat banyak hal yang orang lain anggap remeh. Dan ketika ia berbicara, ia melakukan lebih dari sekadar memberi peringatan. Ia menunjukkan bagaimana keterlibatan kecil dapat menjadi jalan menuju keadilan. Dalam proses ini, saya juga belajar tentang pengampunan yang sulit. Patricia adalah seorang wanita yang cerdik, yang memiliki visi yang tampak seperti kebaikan dari luar. Saat hakim menjatuhkan hukuman, saya tidak merasakan kegembiraan yang riuh. Saya merasakan penegasan bahwa ada konsekuensi bagi tindakan yang melukai kepercayaan. Ada korban-korban lain yang tidak muncul di publik, orang-orang lansia yang merasa dikhianati. Kita berbicara tentang mereka sesudahnya, tentang bagaimana membuat sistem yang lebih aman, lebih transparan. Itu pekerjaan yang belum selesai. Tetapi ada satu hal yang jelas, orang-orang yang selama ini tak terlihat harus dilihat. Kisah kami tidak berhenti di ruang sidang atau di halaman berita. Beberapa bulan setelah putusan, komunitas mengadakan pertemuan kecil untuk merayakan keberhasilan pemulihan Samuel, dan sekaligus untuk membahas langkah-langkah pencegahan. Kami mengundang pemimpin organisasi, pejabat lokal, dan warga. Ada diskusi tentang audit rutin, pelatihan untuk staf, jalur pelaporan yang aman. Saya berdiri di sana dan mendengar perbincangan tentang perubahan sistematis yang mungkin tanpa kecil, tetapi penting. Saya merasa bahwa reaksi komunitas adalah tanda bahwa ketika satu orang berbicara, orang lain mendengarkan. Samuel sendiri, di sebuah sore yang hangat, berjalan ke taman dengan buku catatannya di tangan. Ia duduk di bangku yang sama di mana dulu ia menunggu. Sekarang banyak anak-anak yang datang pada hari Sabtu untuk mendengarnya bercerita. Ia mengajar tanpa bayaran besar. Ia melakukannya karena ia senang. Ia punya apartemen kecil yang ia rawat dengan sederhana, dan ia merasa aman. Ia juga sering datang ke pusat lansia untuk berbicara, bukan sebagai korban tetapi sebagai pengingat hidup dari apa yang dapat terjadi ketika kebaikan diabaikan. Ia sering menyela pembicaraannya dengan ungkapan sederhana. Lihatlah orang yang Anda temui. Mereka mungkin menyimpan cerita yang tak terduga. Saya memikirkan kembali pagi ketika ia meraih lengan saya. Saya memikirkan bagaimana kalimat itu, jangan pulang malam ini, mengubah jalannya hidup. Di permukaan, itu tampak seperti peringatan sederhana. Namun, peringatan itu memicu rangkaian peristiwa yang menyingkap jaringan korupsi kecil di pusat yang seharusnya melindungi orang-orang rentan. Tanpa peringatan itu, saya mungkin pulang malam itu, menjadi korban, dan banyak hal akan tetap tersembunyi lebih lama, mungkin terlalu lama. Tindakan kecilnya, pengamatan ringannya, menyeberang menjadi tindakan yang memengaruhi komunitas. Ada satu hal yang selalu saya ulang-ulang pada diri sendiri. Kebaikan tidak selalu datang dengan label besar. Ia sering datang sebagai hal-hal kecil yang kita anggap bercicilan. Ia adalah senyum di pagi hari, detik yang kita beri untuk mendengar, beberapa koin yang kita masukkan ke dalam muk. Tetapi ketika dikombinasikan dengan keberanian, perhatian, dan komitmen untuk tidak membiarkan ketidakadilan berlalu tanpa dimintai pertanggungjawaban, kecil-kecil itu berkumpul menjadi sesuatu yang besar. Saya ingin Anda membayangkan kembali bangku perpustakaan itu. Lihat jaket tua, pohon-pohon yang berguguran di sekitarnya, jejak air kafe yang pernah tumpah, dan sebuah buku catatan yang penuh coretan. Bayangkan juga seorang pria tua yang mengangkat kepalanya untuk berbicara tentang tanggal dan nama yang lain orang sulit melihat. Ketika kita memberi, mungkin kita membantu seseorang bertahan. Ketika kita memberi perhatian, kita mungkin menyelamatkan lebih dari sekadar hari orang itu. Kita mungkin menyelamatkan kebenaran. Ada hal yang membuat saya haru. Beberapa mantan murid Samuel menulis surat yang berbunyi sederhana. Anda mengajarkan kami untuk bertanya dan melihat. Surat-surat itu digantung di dinding apartemennya. Mereka bukan hadiah mahal. Mereka adalah pengakuan bahwa seorang guru memberi sesuatu yang bertahan lebih lama daripada uang. Saya juga menerima surat dari keluarga saya sendiri, anak perempuan dan anak laki-laki saya, yang awalnya khawatir karena keterlibatan saya dengan kasus ini. Mereka menulis bahwa mereka bangga saya tidak tinggal diam. Surat itu membantu saya memahami bahwa kadang-kadang tindakan sederhana bisa menjadi cermin bagi anak-anak kita tentang apa arti keberanian.
Ada satu malam di akhir pekan ketika Samuel dan saya duduk di kursi ruang tamu apartemen kecilnya. Ia menatap foto kecil suami saya yang dulu pernah mampir ke perpustakaan beberapa kali untuk ikut mendengarkan ceritanya. Ia berkata, ia selalu membawa Anda ke cerita yang lebih baik. Saya tersenyum dan merasakan halusnya sesuatu yang membalut luka-luka lama saya. Kehilangan tidak pernah hilang, tetapi ia berubah bentuk ketika kita berbagi cerita. Kita tidak menjadi utuh kembali, kita menjadi berbeda, lebih ringan dalam beberapa bagian, lebih berat dalam lainnya. Satu pesan yang ingin saya serukan adalah, lihat mereka yang tampak tak terlihat. Jangan menganggap mereka tak tahu. Seringkali mereka yang paling terpinggirkan adalah saksi yang paling jujur. Mereka tidak hanya butuh koin, mereka butuh kita untuk mendengar. Mereka butuh kita untuk menggunakan suara ketika kita melihat ketidakadilan. Kepada Anda yang menonton, saya ingin bertanya, kapan terakhir kali Anda memberi beberapa menit perhatian pada seseorang di jalan? Kapan terakhir kali Anda benar-benar berhenti untuk mendengar cerita mereka? Kisah kami adalah contoh bahwa kebaikan kecil, perhatian sederhana, dan keberanian untuk bertanya dapat menghasilkan riak yang jauh dari yang kita sangka. Ini bukan tentang menyombongkan diri, ini tentang memahami bahwa hidup saling terkait, dan ketika kita melakukan tindakan yang menghormati martabat orang lain, kita membuka kemungkinan baru. Akhirnya, ketika saya menutup cerita ini untuk sementara, saya ingin mengundang Anda untuk berbagi. Ceritakan di kolom komentar kapan kebaikan kecil pernah mengubah hidup Anda, atau kapan satu kata dari seseorang di pinggir jalan membuat Anda melihat dunia berbeda. Bagikan video ini jika kisah ini menyentuh hati Anda, agar orang lain juga tergugah untuk melihat dan peduli. Terima kasih telah mendengarkan. Saya kembali ke bangku tempat segalanya dimulai, memegang secangkir kopi hangat, dan saya tersenyum pada seorang teman lama yang kini kembali mengajar anak-anak tentang masa lalu, sembari mengingatkan kita semua bahwa masa depan dibentuk dari tindakan kecil hari ini.